Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan pembina yayasan, kemudian Pak Rektor dan Sivitas Akademika UTS, tentu yang diwisuda sekaligus para orang tua. Seperti dikatakan tadi, kami tentu mengucapkan selamat atas capaian menyelesaikan pasca sarjananya. Dan walaupun situasinya tidak biasa, tapi mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan buat Bapak Ibu yang berhasil menyelesaikan studi pasca sarjana. Register Manajemen Inovasi ini, kalau saya bisa kutip pesan terakhir dari Pak Rektor, ini bukan program main-main. Ini satu-satunya di Indonesia, dan kalau kita memahaminya dengan baik, ini ilmu luar biasa. Oleh karena itu, sebelum teman-teman memperoleh gelar Magister Manajemen Inovasi, ada beberapa catatan atau kuliah terakhir dari saya sedikit, supaya teman-teman memang makin mantap menyandang gelar Magister Manajemen Inovasi. Ada 6 catatan yang mudah-mudahan bisa dicatat betul, karena ini 6 poin penting. Pertama, kita butuh inovasi. Jadi inovasi itu adalah kebutuhan akibat perubahan zaman, perubahan lingkungan, terutama technological innovation, inovasi teknologi. Jadi inovasi atau ketinggalan, inovasi atau mati. Jadi itu yang pertama. Untuk survive, untuk mampu bersaing di masa yang akan datang, kita butuh inovasi. Apa itu inovasi? Pertama, dalam bisnis itu indikatornya 3. Mungkin produknya jadi berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, mungkin proses jadi lebih efisien, lebih efektif, atau lebih baik. Atau mungkin produknya sama, prosesnya sama, tapi market yang dilayani relatif baru. Jadi yang disebut inovasi itu entah produk menjadi lebih baik, entah prosesnya menjadi lebih meaningful, atau market yang dilayani berbeda. Nah, untuk punya produk yang lebih baik, proses yang lebih baik, atau melayani pasar yang berbeda, butuh inovasi teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, inovasi itu bukan proses yang gampang. Dia proses yang butuh waktu, butuh biaya. Prosesnya lama. Kalau kita menyebutnya itu jalannya panjang, berliku, dan mendaki. Walaupun kelihatan perubahan itu kecil. Kenapa ini susah? Karena manusia resisten terhadap perubahan. Jadi itu yang poin yang kedua. Inovasi itu butuh waktu, tidak tiba-tiba, butuh keteladanan, butuh pemaksaan. Jalannya panjang, berliku, dan mendaki. Yang ketiga, yang berikutnya jadi catatan, sudah jalannya panjang, berliku, mendaki, inovasi di setiap sektor itu beda-beda modelnya. Inovasi di sekolah beda dengan inovasi di sektor bioteknologi. Inovasi
di produk manufaktur beda dengan di psikologi, di perbankan dan lain sebagainya. Setiap industri, setiap sektor punya pattern of technological innovation yang beda-beda. Jadi bukan berarti Anda jadi magister inovasi, Anda ahli inovasi yang sama. Minimal general teorinya sama, tapi inovasi di setiap sektor itu punya cara yang berbeda-beda. Ini yang membuat kenapa magister inovasi ini sangat menarik, karena lintas disiplin dan setiap industri punya cara berinovasi sendiri-sendiri. Setiap daerah, semua negara, bangsa, suku punya cara sendiri melakukan inovasi. Nah, ini yang menarik. Poin berikutnya, teman-teman yang saya muliakan, inovasi atau perubahan itu tidak hadir dalam kevakuman. Dia dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Dia berada dalam satu sistem yang merupakan interaksi dari berbagai aktor yang disebut dengan system of innovation. Sistem inovasi, ada pemerintah, ada industri, ada kampus, ada sekolah, lembaga penelitian dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, karena prosesnya panjang, berliku dan mendaki, tidak murah, tidak sederhana, melibatkan banyak aktor dalam satu sistem, dia harus di-manage, dia harus dikelola. Nah, cara mengelola inovasi yang demikian rumit inilah yang Bapak Ibu pelajari di dalam manajemen inovasi. Nah, kalau orang ahli manajemen inovasi, dia tahu bahwa apa yang terjadi atau workable berhasil di satu kampus belum tentu relevan di kampus lain. Apa yang jadi contoh bisa inovasi di satu SMA belum tentu relevan di SMA yang lain. Sangat spesifik terhadap tempatnya, sangat spesifik terhadap kulturnya, sangat spesifik terhadap industrinya. Nah, proses manajemen inovasi adalah sebuah proses besar dalam merencanakan inovasi itu, mengumpulkan semua sumber daya yang ada, mengarahkan agar inovasi itu menjadi nyata, dan pada akhirnya mengevaluasi agar inovasi yang direncanakan buah bisa berbuah manis di ujungnya. Jadi mudah-mudahan kalau magister manajemen inovasi yang menghasilkan magister manajemen inovasi hari ini kita punya puluhan sekarang ahli inovasi yang rendah hati. Jadi inti magister manajemen inovasi itu adalah kerendahan hati untuk sadar bahwa keahlian Anda itu tidak seberapa dibandingkan kompleksitas masalah yang kita hadapi. Nanti Pak Agus misalnya inovasi di akademi komunitas beda di SMK, beda di SMEA, beda di LAPI, beda di Lombok, beda di Bali dan lain sebagainya. Makanya disebut dengan Regional Innovation System, ada yang disebut National Innovation System dan lain sebagainya. Nah, oleh karena ini menjadi Pak Saleh yang menjadi prodi juga teman-teman, ini area yang sangat menarik. Jadi inovasi di bidang IT beda dengan metalurgi, inovasi di bidang pendidikan beda dibandingkan dengan teknik sipil, inovasi di bidang accounting dan finance beda dibandingkan engineer dan lain sebagainya. Nah, proses merencanakan, proses mengumpulkan sumber daya sambil mengevaluasi itu punya indicators yang berbeda-beda. Jadi saya berharap mudah-mudahan makin lama makin ramai, semua dosen S3 punya kesempatan mengajar di sini, semua praktisi bisa mengekspresikan apa yang sudah dilakukan di Magister Inovasi, dan mudah-mudahan apalagi seperti dikatakan oleh Pak Rektor, di masa-masa yang akan datang program Magister Manajemen Inovasi bukan hanya akan mendatangkan peserta didik dari Indonesia, tapi juga berasal dari luar negeri. Nah, oleh karena itu mudah-mudahanlah makin lama program kita makin maju. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan selamat pada para teman-teman yang diwisuda hari ini, juga pasangannya, kemudian orang tua yang tidak lelah-lelah untuk berdoa, dan yang paling penting juga selamat pada Pak Rektor dan kawan-kawan, Pak Arif Fitarto juga yang lain-lain yang membuat akhirnya program manajemen inovasi ini menjadi bisa kita nikmati sampai hari ini. Perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama. Apa yang sudah dilakukan oleh program manajemen inovasi ini adalah sebuah langkah awal. Mudah-mudahan dengan langkah awal yang mantap kita akan mampu menapaki jalan panjang inovasi, insya Allah dengan penuh keberkahan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kalau selama kita berinteraksi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rektor Universitas Teknologi Sumbawa nomor 874 UTS SK 9 2020 tentang pelaksanaan upacara wisuda